Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu dengan saya kembali. Mari pada kesempatan ini kita manfaatkan waktu kita untuk berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat berdekatan dengan kehidupan kita. Ya. Selama kita ini hidup, maka kita tidak akan pernah berhenti bertemu dengan permasalahan. Dan selama kita hidup, maka ada tuntutan kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita tidak mau menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, maka sejatinya disitulah sebenarnya kita sudah tidak lagi sanggup menjalani hidup. Gitu. Karena tidak ada hidup kecuali adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan karenanya maka persoalan, permasalahan akan silih berganti datang menghampiri kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak pada kesempatan ini untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah terobosan menyelesaikan persoalan ya dengan pendekatan mencari akar masalah berbasis data. Ya. Karena ini penting, ya. Kenapa penting? Karena seringkali kita ini memang menyelesaikan sebuah masalah, tapi tidak jarang masalah yang kita selesaikan itu di suatu waktu ke depan akan muncul lagi dan terus begitu. Ya. Nah, oleh karenanya maka patut diduga bahwa yang kita lakukan sebenarnya bukan menyelesaikan akar masalahnya. Karenanya kemudian persoalan yang hakiki itu akan senantiasa muncul gitu. Kita baru menyelesaikan gejalanya saja. Orang sakit kepala diminumi obat anti sakit kepala. Ya. Sementara sakit kepala itu adalah sebuah simptom saja, sebuah gejala saja. Yang bisa jadi sakit kepala ini karena orang sakit lambung. Bisa jadi sakit kepala ini karena orang mengalami sakit tekanan darah tinggi dan seterusnya. Nah, oleh karenanya maka menjadi penting kita untuk berpikir menemukan akar masalah sehingga persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini sekali kita berikan solusi mudah-mudahan tidak akan muncul lagi di keesokan harinya. Nah, maka saya ingin mengajak memulai dari perbincangan tentang hakikat dari problem solving. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi problem solving itu tidak sekedar kemampuan untuk menemukan solusi, ya, untuk menyelesaikan persoalan. Tapi lebih dari itu, problem solving itu adalah sebuah mindset, cara berpikir, kerangka berpikir, ya, untuk melakukan sebuah proses yang akan menghantarkan kita bertemu dengan solusi-solusi. Ya. Jadi problem solving itu tidak sekedar menemukan masalah, ya, tapi bagaimana kita punya mindset, punya kerangka berpikir yang positif, yang karenanya kemudian kita bisa memiliki kemampuan untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi sebuah persoalan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajukan dua modal utama yang harus kita miliki dalam kita menyelesaikan persoalan melalui pendekatan menemukan akar masalah ini. Yang pertama itu adalah kemauan berpikir, ya. Kemauan berpikir. Mau tidak mau kalau kita ingin menemukan solusi terbaik dari sebuah persoalan yang kita hadapi, maka tentu kita harus memiliki kemauan untuk berpikir. Ketika kemauan berpikir itu kita tidak miliki, maka jangan pernah membayangkan kita akan ketemu dengan solusi terbaik. Ya. Itulah kenapa Allah memberikan kita potensi berpikir, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi Allah berikan potensi kita berpikir, dan ciri orang yang cerdas ulul albab itu adalah ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, selalu berpikir
mau dia melakukan proses berpikir atas apa yang terjadi yang diciptakan oleh Allah. Persoalan yang kita hadapi tidak akan terjadi kalau itu tidak dengan izin Allah, kalau itu tidak dihadirkan oleh Allah di hadapan kita. Nah, itu yang pertama, ya. Mau tidak mau kita harus memiliki kemauan untuk berpikir. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau kita ingin bisa menemukan sebuah solusi terbaik, maka tidak sekedar berpikir, ya, tetapi benar-benar sungguh-sungguh berpikir. Ya, itulah kenapa dalam surat Al-Ankabut Allah mengingatkan kepada kita, ya, dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk pada jalan-jalan kami. Jadi ketika kita ada kesungguhan berpikir, insya Allah akan kita diberikan oleh Allah, ya, jalan keluar. Allah akan pertemukan kita dengan jalan keluar yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, dua modal ini harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki dua ini, maka sulit kita bisa menemukan solusi dari sebuah persoalan yang kita hadapi sampai pada akar permasalahannya. Nah, ini modal, ya, modal. Nah, yang berikutnya saya ingin menyampaikan kiat-kiat untuk kita merumuskan sebuah solusi, ya. Yang pertama itu adalah menguatkan ruhiyah, lapang hati, ya. Ruhani kita harus lapang, ya. Jiwa kita harus tenang. Karena orang kalau jiwanya tidak tenang, hatinya tidak lapang, maka dia kemudian menjadi sulit berpikir dengan baik, ya. Nah, inilah yang kemudian Allah sampaikan kepada kita, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ketika kita mencoba mencari solusi dari sebuah persoalan, Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita untuk ketemu dengan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, inilah, ya, kalau kita sebagai seorang muslim, maka jangan lupa, ya, jangan hanya mengandalkan akal kita saja. Hati kita harus kita modali dengan kecukupan kualitas hati yang mendekati dengan kriteria orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ketika kita ini punya hati yang bertakwa, maka niscaya Allah akan memberikan pengetahuan kepada kita, termasuk ketika kita mau menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah berpikir positif, tidak panik, ya. Setelah hati kita tenang, kepala kita juga dingin, ya. Kepala kita tidak panik, ya. Maka itulah kenapa Allah memberikan motivasi kepada kita untuk tidak panik. Apa itu? Di dalam surat Al-Insyirah misalnya, Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya, ya, bersama dengan kesulitan itu Allah akan ikutkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya menyertai kesulitan itu ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah motivasi dari Allah untuk kita selalu berpikir positif, ya. Apapun yang kita hadapi, ya, kesulitan apapun yang kita hadapi, nanti akan ada jalan keluarnya. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya selama kita mau mencari jalan keluar itu. Nah, itu yang kedua. Modal yang ketiga adalah identifikasi masalah, cari data dan informasi akurat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita ini berasumsi-asumsi, ya. Seringkali kita mendahulukan asumsi dari data atau informasi yang akurat, ya. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm? Kenapa engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu padanya? Bahkan ketika ada sebuah isu dilontarkan oleh seseorang, dan ketika isu itu dilontarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Allah perintahkan untuk apa? Untuk menggali, ya, untuk menggali, ya. Ketika datang sebuah berita dari orang-orang fasik, ya, maka kita harus fatabayyanu, mencari kejelasan. Artinya apa? Mencari datanya, mencari informasinya yang akurat, ya. Nah, disinilah pentingnya kita, ya, melakukan identifikasi masalah berdasarkan data. Jangan sampai hanya berdasarkan
persangkaan saja, ya. Bisa jadi yang kita definisikan sebagai masalah itu sebenarnya bukan masalah, gitu. Atau bahkan bisa jadi masalah yang kita definisikan itu sederhana, setelah kita dalami datanya ternyata masalahnya bukan sederhana lagi, ya. Nah, jadi yang ketiga, kiat untuk merumuskan solusi agar tepat itu adalah identifikasi masalah dengan cara mencari data dan informasi yang akurat. Harus berbasis data, harus berbasis informasi yang akurat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat itu adalah setelah kita dapati data-data dan informasi yang cukup mewakili definisi dari sebuah persoalan yang kita hadapi, disitulah kemudian kita mencari ide, bisa memulai mencari ide, merumuskan solusinya, ya. Wasyawiruhum fil ardi fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, kita ketika menghadapi persoalan individu saja perlu mencari pendapat dari orang lain, apalagi ketika persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan bersama, persoalan dari sebuah organisasi, maka tentu tuntutan untuk melibatkan banyak orang, ya, mencari solusi, merumuskan ide-ide, mencari solusi dari persoalan yang ada itu menjadi penting, ya. Wasyawirhum, kita harus musyawarah. Nah, dalam bahasa modernnya, ya, dalam bahasa modern secara teknis manajemen itu kita misalnya diantara adalah menggunakan brainstorming, ya. Kita gunakan kepala banyak orang untuk apa? Untuk menggali rumusan ide solusi, ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kita evaluasi dari ide-ide yang muncul, ya, dari gagasan-gagasan yang muncul. Kita evaluasi seberapa besar dampaknya terhadap menyelesaikan masalah yang kita hadapi, ya. Harus kita lihat itu. Yang kedua adalah seberapa rumitkah, ya, ide itu untuk kita jalankan menjadi sebuah solusi. Nah, ini harus kita ukur, ya. Sebisa mungkin kita dapatkan sebuah rumusan solusi yang dia dampaknya sangat besar, tapi tingkat kerumitannya lebih sederhana, sehingga nanti resources yang kita keluarkan tidak terlalu banyak, ya. Nah, yang keenam adalah eksekusi, ambil tindakan. Jangan hanya berhenti pada gagasan-gagasan, lalu menuliskan dalam kalimat, ya. Tetapi i'malu fasayarallahu alamakum, segera ambil tindakan, segera eksekusi itu. Segera eksekusi. Fa idza farahta fansab, setelah kita selesai merumuskan masalahnya, maka kita kerjakan pekerjaan yang lain. Apa itu? Eksekusi. Nah, seringkali kita ini, ya, pandai dalam mencari rumusan solusi, tetapi eksekusinya ini lambat. Ya. Nah, yang ketujuh adalah feedback. Kita monitoring, evaluasi kembali setiap rumusan masalah yang kita ambil, lalu kita rumuskan tindakan eksekusinya. Jangan dibiarkan begitu saja, ya. Harus kita pantau, ya, baik sebisa mungkin itu reguler, sehingga ketika kita tahu bahwa solusi ini efektif, kita akan semakin dorong dengan resources yang kita miliki sehingga betul-betul bisa menyelesaikan dengan tuntas. Tapi ketika kita dapati bahwa eksekusi ini tidak efektif, maka jangan berlama-lama membiarkan ketidakefektifan solusi ini, sehingga kita baru menyelesaikan evaluasi setelah 1 tahun berlalu misalnya. Nah, pada saat kepengurusan kita dalam sebuah organisasi sudah selesai, ya tidak ada gunanya, nggak bisa kita melakukan perbaikan, ya. Maka feedback atau monitoring evaluasi terhadap rumusan solusi dalam tataran implementasi itu selalu harus kita lakukan continue, ya, untuk memastikan solusi ini tepat sasaran. Ketika tidak tepat, maka kita kembali kepada menggali gagasan dan ide lagi, ya, untuk mencari yang lebih tepat. Dan yang terakhir adalah kembangkan ide-ide lain, ya, kembangkan ide-ide lain. Ide-ide yang sudah kita ambil sebagai sebuah solusi, ya, jangan berhenti di situ, karena bisa jadi suatu saat kita akan menghadapi persoalan yang jauh lebih besar. Maka dengan berdasarkan pengalaman yang kita ambil melalui rumusan solusi ini, kita kembangkan terus cara berpikir untuk mengantisipasi persoalan-persoalan ke depan. Nah, ini beberapa kiat yang harus kita miliki, kita lakukan dalam rangka untuk merumuskan solusi, ya. Sampai ketemu lagi dalam sesi yang kedua dari problem solving, pendekatan akar masalah berbasis data dan informasi yang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.